gak suka cucu dari dia. Sudah ada calon cucu ibu dari Rindu, ibu memeluk perempuan itu. Aku benci melihatnya. Tapi, Bu, aku pengen anak itu, anak yang sudah lama aku tunggu. Nanti setelah Riana itu melahirkan segera ceraikan dia, lalu urus hak asuh anak. Kita akan usahakan hak asuh jatuh di tanganmu. Ibu tidak suka punya menantu seperti dia. Benar itu, Mas. Lebih baik kamu turutin kemauan ibu, setelah itu kita bisa nikah secara hukum. Bukan hanya nikah siri seperti ini. Ya, baiklah nanti Mas pikirkan caranya. Aku terdiam mendengar obrolan mereka, sepertinya Mas Yoga termakan hasutan ibu dan perempuan itu. Ku usap perutku yang masih datar. Berharap mendapatkan kekuatan. Setelah hamil, bukannya diperlakukan manja oleh ibu mertuaku. Tapi malah dia tidak suka sedikitpun. Apa salahku, Bu? Bukan mauku baru sekarang bisa hamil. Kalau boleh meminta, setelah menikah aku mau langsung punya anak. Tapi mau bagaimana lagi, baru sekarang Tuhan memberikan kesempatan itu padaku. Ku hapus air mata di kedua belah pipiku. Segera mengetok pintu, untuk bertemu dengan ibu. Aku akan berpura-pura tidak mendengar obrolan mereka. Sebagai menantu, aku harus tetap hormat pada mertuaku. Pintu dibuka oleh perempuan itu. Dia terkejut melihat aku datang. Mungkin dia takut aku mendengar obrolan mereka. Ketika melangkahkan kaki memasuki rumah, Mas Yoga dan ibu juga terlibat terkejut. Aku berpura-pura tersenyum, dan menegur ibu. Assalamualaikum, Bu. Aku menyalami tangan ibu lalu duduk di samping Mas Yoga. Waalaikumsalam, dengan ketus ibu menjawab salamku. Sudah lama sampai Bu. Kenapa tidak langsung ke rumah Riana duluan Bu? Apa salahnya ibu ke rumah Rindu duluan? Gak salah sih Bu, tapi Riana sudah masakin makanan di rumah buat ibu. Gak perlu, ibu sudah makan tadi di sini sama Rindu dan Yoga. Dia masih jutek menjawab perkataanku. Kamu sejak kapan sampai? Kok Mas tidak dengar suara mobil kami? Aku parkir di tepi jalan Mas, gak masukin mobil ke garasi. Oh, pantasan, Mas gak dengar. Kamu sudah makan? Sudah Mas, tadi di rumah, padahal dari pagi aku belum makan. Dia tahulah cara menjaga makannya sendiri, Yoga. Kalau dia lapar pasti dia makan sendiri. Iya, Bu, Riana bisa kok ngurus diri sendiri. Ya seperti itu, jangan mentang-mentang hamil, banyak pula bertingkah. Bikin repot orang nantinya. Mbak Riana mau saya buatkan minuman. Perempuan itu sok berlaku manis padaku. Tidak usah, aku cuma sebentar kok di sini. Kalau dia haus, dia bisa sendiri kok ngambil air. Ngapain ditawarin segala Rindu, sudah kamu duduk saja. Jaga kandungannya. Ibu tidak mau terjadi apa-apa pada calon cucu ibu. Ibu sangat memperhatikan perempuan itu, rasanya sakit sekali. Bahkan dia tidak peduli aku makan atau minum sekalipun. Bu, kalau begitu Riana pulang dulu ya. Mas aku pulang duluan ya. Nanti ajak ibu ke rumah ya. Baiklah, Ma. Nanti Mas nyusul. Aku kembali menyalami ibu, lalu beranjak meninggalkan rumah perempuan itu. Rasanya sakit sekali. Tidak dianggap ada oleh mertua sendiri. Padahal ada calon cucunya di perutku. Sampai di rumah, aku terduduk lesu di ujung ranjang. Berpikir keras, apa yang harus aku lakukan? Masih terngiang jelas ucapan ibu pada Mas Yoga. Untuk segera menceraikan aku. Walau mereka akan menunggu sampai lahiran. Tapi aku yakin, Mas Yoga akan terhasut perkataan mereka. Mas Yoga tidak bisa lagi kupercaya. Aku harus mengambil keputusan. Aku tidak mungkin sanggup hidup seperti ini, jelas-jelas mereka tidak menginginkanku. Mas Yoga bertahan padaku hanya demi anak ini, bagaimana nanti? Kalau setelah melahirkan dia menceraikanku dan merebut hak asuh anakku. Aku tidak mau itu terjadi. Aku harus minta cerai dari Mas Yoga. Tidak mungkin lagi aku bertahan dalam rumah tangga seperti ini, ujarku di dalam hati. Tapi aku harus mencari seseorang yang paham akan masalah ini. Bagaimana caranya untuk bercerai dari Mas Yoga? Aku juga tidak ingin kehilangan harta benda yang aku miliki sekarang.
Jika aku pergi tanpa membawa harta sedikit pun, bagaimana caranya aku untuk membiayai hidup anakku nanti? Besok aku akan mencari seseorang yang paham akan hukum. Aku hanyalah sarjana ekonomi, masalah hukum aku kurang paham. Ku hapus air mata yang mengalir di pipiku, keluar menuju dapur. Perutku lapar, aku ingin makan. Sampai malam pun Mas Yoga dan Ibu tidak datang ke rumahku, padahal ini hari Jumat. Seharusnya Mas Yoga tidur di rumahku, tapi nyatanya dia tidak pulang. Ku tutup pintu pagar, lalu mengunci pintu rumah. Sudah jam 11 malam, tidak mungkin mereka ke sini. Aku masuk ke kamar, merenungi nasibku yang malang. Netraku kembali basah oleh air mata. Pedih sekali rasanya. Mereka bahagia berkumpul di sana, sedangkan aku di sini sendiri. Dalam kesepian yang tak berujung. Ada pesan masuk di handphoneku, kulihat itu pesan dari Mas Yoga. "Ma, aku dan Ibu nginap di rumah Rindu, kamu tidur saja. Jangan tunggu Mas." Tak ku balas sedikit pun pesan itu, rasanya sakit sekali. Aku sangat berharap punya suami satu untuk selamanya. Dapat mertua yang penyayang dan menerimaku. Tapi semua itu hanya mimpi untukku. Aku larut dalam kesedihan. Aku tak mampu menjalani semua ini. Bahkan keesokan harinya, Mas Yoga dan Ibu juga tak datang ke rumahku. Padahal hari ini Mas Yoga libur. Dia tak masuk kerja. Hatiku sakit, dengan alasan Ibu, Mas Yoga tidak datang ke rumahku. Padahal hari ini sampai besok seharusnya dia ada di rumahku. Aku hanya bisa diam, aku tak mau menambah masalah dengan menghubungi Mas Yoga. Aku tahu Ibu pasti memarahiku. Jika meminta Mas Yoga datang, lebih baik sekarang aku mencari seseorang yang bisa membantu masalahku. Aku ingat Amira, suaminya jurusan hukum. Aku minta kenalan seorang pengacara saja padanya. Kalau suami Amira, sekarang dia kerja kantoran. Aku tidak mungkin minta bantuannya. Aku segera menghubungi nomor Amira. "Halo Riana, tumben nelpon aku. Ada masalah?" "Enggak, aku cuma mau minta tolong sama kamu. Suamimu kan punya banyak kenalan pengacara. Bisa kenalkan salah satunya untukku." "Kenapa Riana? Untuk apa kamu mau mencari pengacara? Kamu mau berpisah dari suamimu?" "Panjang ceritanya, nanti kita bicara. Sekarang cariin aku seorang pengacara dulu." "Itu masalah gampang. Kebetulan suamiku lagi ada di rumah sekarang. Nanti aku suruh dia ngenalin seorang pengacara untukmu."